日本の語ろう。Arak-arakan omikosi, tabuhan gendang, dan alunan seruling dengan nada tinggi, bahkan kadang memetik, mungkin masih terngiang di telinga mereka yang sempat hadir menyaksikan Jakarta Japan Festival 2022 yang baru saja usai. Daisei, orang Jepang yang saya kenal, dan bahkan kawan dekat saya, meniup seruling dengan penuh semangat. Penabuh gendang pun tak mau ketinggalan. Ya, acara itu meriah dan menjadi perhatian banyak orang. Koran-koran nasional pun tak ketinggalan meliput dan memberitakannya. Senpai pun sempat juga mewawancarai dua pemain musik pengiring arak-arakan itu. Yuk kita dengar apa kata mereka. Ya, tadi saya melihat Bapak meniup seruling. Itu merdu sekali. Ya, ini seruling apa? Shinobue. Shinobue. Luar biasa. Khusus Jepang. Iya. Pombos. Oh, hachi. Iya. Saya lihat Bapak aktif sekali di dalam memainkan suling dan bahkan juga pernah menabuh gendang di belakang itu. Sudah lama Bapak belajar tentang ini? 6 tahun kira-kira. 6 tahun. Dan Bapak selalu aktif di dalam acara festival Jepang. Kalau ada festival Jepang pasti kita tampilkan. Iya. Luar biasa. Ini festival apa namanya? Jakarta Japan Matsuri. Ya, untuk yang keberapa kalinya, Pak Daisei? 11 kali ya kayaknya. 11 kali. Mulai 2009. Ya, tapi 2 tahun nggak ada ini. Iya, karena corona ya. Tapi kali ini diadakan kembali. Iya. Tapi sebagian online. Ya. Bagaimana suasana hati Bapak setelah ini diadakan kembali? Gembira? Ya, bagus pasti. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Domo. Pak. Arigatou gozaimasu. Senpai sempat pula mewawancari salah satu dari penabuh gendangnya. Ganteng loh, bisa bahasa Indonesia pula. Yuk kita dengar apa yang dia katakan. Baik, saya lihat ini penuh dengan kegembiraan. Saya melihat Bapak memukul gendang ini dengan baik. Ini apa namanya? Kalau yang ini ya? Iya. Ini namanya Oke Daiko. Oke Daiko. Oke Daiko. Jadi ini ada, Iku suka no taiko ga arimasu ne. Jore-jore wa masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Ya, benar Pak. Jadi yang ini namanya Nagado Daiko. Iya. Nagado, ini Oke Daiko. Oke. Dan Shime Daiko. Shime Daiko. Yang ujung sana? Ini Nagado Daiko juga. Nagado Daiko juga. Berapa lama Bapak belajar memainkan ini atau Ibu? Saya kurang lebih 3 tahun 3 tahun. Belajar selama di Indonesia atau selama di Jepang? di Indonesia. Selama di Indonesia. Sudah berapa lama di Indonesia? Saya udah lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Demo Nihonjin desu? Iya, Indonesia jenis. Indonesia jin desu ka? Oh. Demo Nihonjin desu? 私は日本人です。どこからジャカルタに滞在しています？私は13年ジャカルタに、 13 はい。 13 tahun. Namanya siapa Bapak? Saya Shogo. Beliau ini sudah 13 tahun tinggal di Indonesia, jadi kali berbahasa Indonesia. Oh. Ya, mungkin setengahnya sudah menjadi orang Indonesia. Hambung lah mau Indonesia. Semua kamu segenai itu, nih. Iya. Kalau Mbak lahir di Indonesia, tetapi orang Jepang kan? Tidak. Tidak, memang orang Indonesia. Indonesia asli. Wow, tetapi seperti orang Jepang ya. Bisa bahasanya sedikit. Bisa berbahasa Jepang. Pernah ke Jepang juga? Belum pernah karena Belum corona. Saya doa semoga bisa ke Jepang. Saya lama tinggal di Jepang tahun. Ya, dulu saya duta besar Indonesia di Jepang. Tetapi imam Mbak, YouTuber nih nanti semua ya, saya katakan kepada mereka sahabat senpai bahwa dulu saya adalah duta besar Indonesia untuk Jepang. Itu tahun 2013, 2016. Tapi hari ini saya menjadi YouTuber. Tapi tidak apa-apa. Hati saya gembira dan saya bisa menyampaikan banyak pesan dan informasi buat sahabat senpai semua. Tapi rasanya ada yang aneh ya. Kok Sanmisen, gitar tali 4 Jepang yang mainnya kayak dicakar dengan semacam sisir itu dan biasa dimainkan para geisha, kok tidak ada ya? Iya senpai,
gitar yang dibuat dengan kombinasi kulit ular sanca itu kok nggak ada ya? Di zaman dulu, konon, Sunmist yang terbaik dan bersuara paling merdu bahkan terbuat dengan kombinasi kulit kucing kan Senpai? Mungkin kulit ularnya sudah langka karena dijadikan tas oleh Hermes ya Senpai. Kemudian, membunuh kucing pun sekarang ini bisa jadi urusan. Manusia itu aneh ya Senpai. Harimau memangsa binatang dikatakan sadis. Membunuh hewan-hewan tertentu juga tidak boleh. Tapi menyembelih sapi, kambing dan ayam kok boleh ya? Memangnya nggak kasihan dengan sapi, kambing, dan ayam itu? Bahkan juga ikan kan Senpai? Waduh, mulai deh. Kamu mulai ngomong yang nggak relevan. Ngomong di luar konteks. Udah ah, jangan ganggu saya. Lebih baik kamu jadi peternak buaya saja. Siapa tahu nanti kamu bisa bikin sanmiseng dari kulit buaya. Hehehe. Tapi sekarang saya jadi ingat, yaitu sanmiseng memang tidak termasuk sebagai alat musik dalam festival itu. Tapi sungguh begitu masuk ke dalam gagaku ya, musik purba Jepang yang masih hidup sampai sekarang. Kalau dalam musik NK, bagaimana ya Senpai? Udah deh, ganggu terus. Ya deh Senpai, maaf ya. Seperti yang sering kita lihat, dalam setiap festival Jepang yang disebut Matsuri itu, omikoshi selalu ada dan bahkan merupakan hal yang sentral dalam acara itu. Tanpa omikoshi, ini bukan berarti makan masakan tanpa garam, melainkan berarti makan tanpa lauk, dan bahkan bisa berarti tidak makan sama sekali. Sebenarnya, apakah omikoshi itu dan bagaimana sejarahnya? Betulkah semua orang Jepang sejak dulu sampai sekarang percaya atau menganggap omikoshi sebagai kendaraan dewa? Dalam pengertian sederhana, omikoshi dapat dikatakan, pakai tanda kutip, sebagai kuil portable. Ya, semacam kuil yang bisa dibawa-bawa atau bisa dipindah-pindah dengan relatif mudah lah begitu. Sebenarnya, di negeri kita pun ada juga arak-arakan yang mirip seperti omikoshi itu. Oh, maksudnya gunungan yang saya katakan di tayangan yang lalu ya? Ya, itu sih iya juga. Tapi yang ingin saya katakan adalah arak-arakan tapekong, yaitu tradisi Tiongkok yang sudah lama sekali masuk ke negeri kita. Tradisi di atas paling tidak ada di Selawi, Tegal. Tuh, gambarnya. Mirip kan? Iya ya Senpai. Tapi kok mengapa tidak segempar omikoshi ya Senpai? Ya, manusia itu cenderung tertarik terhadap hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Kalau tapekong itu kan sudah kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Jadi, sudah tidak asing lagi. Dalam tayangan sebelum ini, Senpai kan sudah mengatakan hal itu dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris pula. Yaitu, Teni Hairane Mono wa Mezurashi, alias benda atau hal yang tidak ada di tangan selalu menarik. Kalau mau dibalik, maka bunyinya akan begini. Teni haita mono wa mezurashi kunai. Dalam bahasa Inggrisnya, orang bule mengatakan, man wants what he has not. Manusia itu selalu menginginkan apa yang tidak ada pada dirinya. Nah, betul tuh Senpai. Makanya, jangan sampai pacar kita yang cantik terasa tidak cantik lagi saat sudah menjadi istri. Ya, enggak lah. Kalau istri Senpai, ya tetap terasa cantiklah di hati Senpai. Tuh, nama dia Dewi Luciana. Dia adalah Dewi pujaanku, pelita hidupku, dan penerang serta penyejuk jiwaku. Iya sih, tapi kan ada ungkapan bahwa rumput di halaman tetangga selalu lebih hijau Senpai. Ya, tapi itu sih bergantung rumputnya juga. Kalau rumputnya kayak gini, gimana? Ada monyetnya pula. Hehehe. Tapi kembali ke omikoshi tadi, sebenarnya bagaimana asal-usulnya ya Senpai? Nah,
terhadap hal di atas ada bermacam-macam pendapat. Matsuyama, seorang pemerhati masalah di atas, dalam tulisannya pada tahun 2016 mengatakan bahwa omikoshi berasal dari altar perayaan pesta panen saat orang Jepang masih hidup secara nomaden, alias saat mereka masih hidup berpindah-pindah dan dengan mata pencarian berburu serta bercocok tanam secara sederhana. Menurut Matsuyama, pada saat panen, masyarakat Jepang kala itu melakukan pesta panen. Dan untuk itu, mereka membuat altar untuk persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai kami atau kami sama. Saya sendiri kurang yakin apakah kami ini dapat diterjemahkan sebagai dewa. Apalagi konsep dewa atau dewa-dewa dan juga dewi saling berbeda tiap agama. Agama Buddha seperti yang saya ketahui, misalnya, menganggap bahwa dewa adalah makhluk penghuni surga yang hebat dan lebih sakti dari manusia, tapi tetap tunduk pada kematian. Ini mungkin beda dengan dewa agama Hindu, seperti Brahma dan Siwa. Dan mungkin beda pula dengan dewa-dewa Yunani atau Romawi. Misalnya, Dewa Apollo dan Dewa Hermes. Dan atau pula Saturnus, Pluto, dan Jupiter. Kembali ke omikoshi, saat pesta panen setahun sekali itu berakhir, mereka membongkar altar itu dan membawanya saat mereka pindah. Kemudian memasangnya kembali saat pesta tahun berikutnya dan seterusnya. Namun, menurut penelusuran jejak sejarah mikoshi yang lebih akurat lagi, bukti-bukti sejarah yang paling terang menunjukkan bahwa mikoshi mulai dikenal pada zaman Nara, yaitu 710 sampai 794 Masehi. Tepatnya pada periode-periode awal dari zaman Nara itu. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada awal zaman Nara, agama Buddha masuk ke Jepang melalui Tiongkok. Wah, kalau begitu sudah lama sekali ya Senpai. Saat itu orang Jepang pasti belum naik mobil, kapal, dan apalagi kereta api Shinkansen maglev yang konon berkecepatan di atas 600 km per jam dan melayang di atas rel itu ya Senpai. Juga saat sebelum Toyotomi Hideyoshi atau Tokugawa Ieyasu lahir ya Senpai. Ya, betul sekali. Mungkin sekitar 1000 tahun sebelum itu. Oh ya, dari segi tanggalnya, Toyotomi Hideyoshi itu lahir 4 hari lebih awal dari Senpai loh. Dia lahir tanggal 2 Februari dan Senpai lahir tanggal 6 Februari. Tapi dari tahunnya, dia lahir tahun 1536 Masehi. Beda sekitar 400 tahun. Dan Tokugawa lahir tanggal 21 Januari 1543. Oh, tiga-tiga tanggal dan bulannya berdekatan ya Senpai? Iya, Tom. Sayang tahunnya beda. Kalau tahunnya sama, kami bertiga bisa bikin acara ulang tahun sama-sama. Atau mungkin Senpai sudah jadi shogun juga. Memainkan pedang samurai kayak dalam gambar ini. Gagah kan? Hehehe. Oh ya, omong-omong, dalam tayangan Senpai beberapa bulan yang lalu, Senpai pernah cerita tentang Zojoji atau Wihara Zojo yang merupakan wihara dan sekaligus pula tempat dimakamkannya beberapa Tokugawa. Sudah nonton kan? Belum Senpai? Waduh, nonton dong. Dalam tayangan sebelum ini, kan sudah dikatakan, kalau nonton YouTube, ya pilih-pilih dong kontennya. Jangan sampai makin nonton YouTube, malah makin bodoh. Video itu Senpai buat dengan tangan dan kamera Senpai sendiri loh. Nah, tentang omikoshi yang muncul di zaman Nara tadi, artikel NHK Jepang yang berjudul File 64 dalam kurung mikoshi dikatakan hal sebagai berikut. Sono kigen wa koki na hito ga notta koshi toyu mono ni saka noborimasu. Artinya,
asal-usulnya adalah kendaraan yang disebut kosi, yang membawa orang terhormat atau orang yang berkedudukan tinggi. Nah, dari hal di atas, jelas bahwa pada awal mulanya, omikoshi alias kosi itu adalah kendaraan untuk manusia dan sama sekali bukan buat dewa. Paling banter, ya paling kendaraan untuk pembesar lah begitu. Dalam kaitan dengan pembesar di atas, di masa itu, agama Buddha yang masuk ke Jepang melalui Tiongkok sedang berkembang pesat. Tentu, di samping agama Shinto, agama asli Jepang yang sudah lama dikenal dan dianut lebih dahulu. Dikabarkan bahwa pada tahun 749 Masehi, seorang pendeta Buddha dari kuil Usa Hachimangu di prefektur Oita datang ke Nara pada saat dibangunnya patung Buddha besar atau The Great Buddha. Tepatnya adalah di kuil Todaiji. Dikatakan saat itu para pendeta Buddha ini datang mengendarai omikoshi yang di atasnya dihiasi dengan huo-o, burung punik dalam legenda Tiongkok yang terbuat dari emas. Dari keadaan di atas, jelas sekali lagi bahwa menurut asal-usulnya, omikoshi adalah kendaraan untuk manusia dan bukan untuk dewa. Pada zaman Heian atau Heian Jidai, yaitu 794 sampai 1185 Masehi, di Jepang berkembang pemujaan terhadap Goryo alias roh pendendam. Di sini, omikoshi mulai digunakan dalam upacara menghibur dan sekaligus juga mengusir roh jahat itu, yaitu agar tidak mengganggu. Sejak itu, maka omikoshi pun mulai berkembang dan meluas ke daerah-daerah lain di Jepang, misalnya di Kyoto, Shiga, dan lainnya. Mungkin juga sih saat mengusir roh jahat itu ada pula pemikiran bahwa di dalam omikoshi itu ada dewa. Menarik ya senpai. Jadi omikoshi itu semula adalah kendaraan manusia, lalu kemudian berubah menjadi kendaraan dewa, dan sekarang ini, terutama dalam wujud festival di jalan raya, menjadi tak lebih dari sekedar arak-arakan saja dan tidak ada kaitannya dengan religi. Ya, itu miriplah seperti nasi tumpeng. Nasi tumpeng? Ya, menurut sumber yang kredibel, tumpeng berasal dari sesajen kecil-kecil yang dilakukan oleh orang perorangan atau rumah tangga, yaitu yang dilakukan dengan meletakkan sedikit nasi di batu, di bawah pohon, dan lain sebagainya. Terutama sekali di Jawa masa silam. Tapi di zaman Wali Songo, salah satu wali mengajak masyarakat untuk mengumpulkan nasi-nasi untuk sesajen itu dan membentuknya dalam bentuk kerucut, mirip gunung. Lalu dibacakan doa-doa dan kemudian dimakan bersama-sama. Nah, sekarang ini tumpeng kan banyak digunakan di dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita. Seringkali sudah tidak pakai doa-doa lagi kan? Dan kita pun tak pernah lagi mikir atau mencari tahu tentang asal-usul tumpeng itu. Jadi, samalah dengan omikoshi tadi, ya nikmati saja. Tapi omong-omong, asal-usul atau nenek moyang omikoshi itu mungkin berasal dari tepekong ya senpai? Untuk itu, senpai belum bisa menjawabnya. Dan senpai pun tidak berkata begitu. Untuk sampai ke sana, senpai tentu harus belajar tentang tepekong dulu. Lumayan repot lah. Omong-omong, omikoshi itu berapa sih beratnya senpai? Sejauh yang senpai tahu, beratnya antara 1 ton sampai 4 ton. Yang memikulnya pun berkisar antara 30 sampai 300 orang. Waduh, berat sekali ya senpai. Ya, lumayan. Sampai sekarang pun bahu senpai masih sakit bekas memikul omikoshi dari Jakarta Japan Festival hari itu. Ini terutama memikul omikoshi itu harus digenjot-genjot sambil berteriak, "Wasoi, wasoi, wasoi." Nah, pikulan dari kayu yang beradu dengan tulang bahu itu yang bikin sakit. Saat festival tahun depan, senpai tidak mau memikul omikoshi lagi deh. Tapi senpai mau naik di atasnya dan biar orang lain yang memikulnya. Senpai mau jadi dewanya ya? Hehehe, udah ah,
Soredewa, mata aimashou. Sampai jumpa lagi. Nihon no Kataro!